dipersembahkan oleh Oke. Bang Daniel, sebetulnya Pak Prabowo ini apakah masih menunggu siapa wakilnya Ganjar baru memutuskan wakilnya sendiri? Mbak Zilvi, saya mau kutip gini, Buya Hamka itu menerjemahkan politik itu pakai surat Al-Asr, watawasabil haqqi watawasabil sabr. Sabar itu, kata Buya Hamka, itu politik. Jadi politik itu harus sabar. Jadi sabar dalam berbagai hal. Jadi tentu Pak Prabowo dalam posisi bersabar, berdialektika, kemudian mendengar, kemudian memusyawarahkan dengan seluruh partai pendukung. Itu paling yang pertama. Kemudian kedua, tadi kalau bicara pengkhianatan, disakiti, saya pikir Pak Prabowo adalah orang yang paling banyak disakiti, tapi tetap sabar, tapi tidak pernah mendendam, tetap menghormati. Dan hari ini semuanya orang banyak sekali yang menghina, kemudian membenci, tapi kemudian tidak pernah dilawan dengan benci yang serupa oleh Pak Prabowo, tapi kemudian dirangkul. Karena kami percaya betul hipotesis Pak Prabowo itu mengatakan ini momentum untuk mempersatukan. Karena kondisi geopolitik, geostrategis kita itu menuntut kita untuk bersatu, menuntut kita seluruh elit dan masyarakat itu semuanya bersama-sama untuk bersatu dan memastikan kita bisa berjalan pada track yang lebih benar, lebih maju, lebih baik dan seterusnya. Jadi itulah sebabnya Pak Prabowo dalam posisi bukan hanya menunggu rival harus dapat pasangan siapa atau dengan siapa, tetapi ini terkait juga apakah kita bisa mempersatukan lebih banyak semua kelompok, semua pihak untuk bermusyawarah dan bermufakat tadi. Ya. Begitu, Mbak. Bang Daniel, Anda berkali-kali menyebutkan sabar. Apakah termasuk sabar menunggu keputusan judicial review syarat batas usia capres-cawapres di MK? Yang sabar itu pada semua hal, Mbak. Jadi kalau Anda bisa mengatributasikan politik sabar, tokoh yang memanifestasikan politik itu sebagai kata sabar tadi, itu tentu adalah sosok Pak Prabowo tadi. Jadi yang jelas pada hari ini tentu semua hal itu dipertimbangkan. Yang paling penting tadi kuncinya kita ingin mempersatukan, kita ingin memastikan kompetisi kita nanti tetap gembira. Jadi kami misalnya tidak lagi bersama dengan Gus Muhaimin dan PKB, itu tidak menjadi alasan kami untuk mempersalahkan, menghujat, membenci, atau memutus silaturahim dengan PKB dan Gus Imin. Yang jelas tetap bersahabat dan kami ucapkan selamat dengan pilihan beliau dan PKB, dan kami yakin suatu hari akan ketemu lagi, suatu hari akan bersama lagi, dan suatu hari pasti akan bekerja sama untuk Indonesia yang lebih maju. Oke, terima kasih Bang Daniel Anzar sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Mudah-mudahan nanti bisa lain kali langsung datang ya ke Metro TV. Bang Eriko, kita tahu sebetulnya tadi pertanyaan saya kan kita menunggu juga, padahal menunggu ini keputusan judicial review terkait dengan batas usia capres-cawapres karena ada nama potensial di situ, Gibran yang merupakan kader PDI Perjuangan. Gibran ini bukan hanya dilirik oleh PDI Perjuangan tapi juga katanya oleh Koalisi Indonesia Maju untuk Pak Prabowo. Jadi bagaimana, apakah PDI Perjuangan akan memberikan porsi lebih untuk Gibran kalau nanti judicial review-nya dikabulkan? Ya, saya harus menyampaikan kita bersyukur bahwa kader PDI Perjuangan itu dilirik oleh banyak pihak. Mas Ganjar, Mas Gibran. Tapi begini Mbak Sylvia, kalau kita membicarakan sesuatu yang belum ada keputusannya kan kita menduga-duga.
menduga-duga ini tidak enak, walaupun nama saya Eriko Sotarduga. Saya nggak berkeinginan seperti itu, Mbak Sylvia. Baiklah begini. Nanti kita tunggu sajalah hasil judicial review. Tapi tentunya Ibu Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, pasti sangat menghargai apapun pandangan dari teman-teman dari satu kerjasama yang sudah utuh ini. Sama seperti tadi kalau Partai Demokrat bersama-sama dengan kita, ya kita berbicara. Nanti kalau sudah keluar judicial review, ini meminjam Mbak Sylvia. Apakah ini yang harus diputuskan ataukah ini kan ada perhitungan-perhitungannya. Sama seperti di 2019 pada menit-menit akhir. Baik. Tapi yang paling utama begini Mbak Sylvia, ini yang kadang-kadang kita lupa. Dari awal tadi sudah saya sampaikan, bahwa yang paling utama itu bagaimana memenuhi ekspektasi daripada rakyat. Karena nanti mereka yang memutuskan. Coba kalau Mbak Sylvia perhatikan hasil-hasil survei, belum ada yang sesuatu yang pasti. Karena kenapa? Masyarakat, rakyat Indonesia mau melihat genuitas, mau melihat orisinalitas, mau melihat apa yang nanti dilakukan pasangan ini, apa program-programnya, melanjutkan seperti apa. Harus yang lebih baik. Dan kalau meminjam istilah Mas Ganjar, nano targeting. Jadi hal yang terkecil pun kita harus perhitungkan. Jadi Bung Herzaki ya jangan lama-lama kalau untuk kan begini. Waktu berjalan terus kan. Tidak sampai kan katanya akan dipercepat untuk pendaftaran kan begitu. Nah, sampai sebelum pendaftaran, segala kemungkinan masih mungkin. Terkait dengan segala kemungkinan itu, termasuk dua koalisi. Mas Umam, sebetulnya dengan segala kemungkinan yang masih ada dan kondisi saat ini, sebetulnya kita akan dapat 3 poros, 4 poros, atau malah 2 poros saja. Iya, semua bergantung pada partainya Bang Eriko ini. Kenapa? Apakah akan merestui 2 poros atau tidak? Tapi terlepas dari itu, Mbak, saya coba merespon tadi yang disampaikan oleh Mas Daniel. Diakui atau tidak, memang di internal Pak Prabowo tentu akan menimbang betul bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Tadi Mbak Sylvia menjelaskan dengan baik itu. Tetapi di saat yang sama juga tentu pencapresan Anies bersama Muhaimin ini juga harus direspon, ditimbang ulang oleh capres-capres yang lain. Apakah kemudian akan mempertimbangkan variabel Nahdlatul Ulama atau tidak? Karena kalau misal kemudian tidak ditimbang sekali lagi dengan matang itu, maka pasangan Anies Muhaimin berpotensi mengkapitalisasi narasi Nahdlatul Ulama dalam konteks konsolidasi basis kekuatan Islam moderat di Jawa. Nah, oleh karena itu, kalau misal PDIP menggunakan pendekatan teritorial, barangkali Pak Ridwan Kamil bisa diambil sebagai alternatif cukup potensial dengan mengedepankan narasi Jawa Sunda. Bagaimanapun juga kita menggunakan OPOVOV, one person, one vote. Tetapi kalau misal kemudian pendekatannya bukan teritorial, tetapi menggunakan pendekatan lebih identity dalam konteks ini adalah ormas, bagaimanapun juga ada keyakinan betul di PDIP selama ini ya, di pemilu 1955, pemilu 1971, memori tentang PNI yang di-backup oleh Masyumi, di-backup oleh Partai Nahdlatul Ulama waktu itu masih menjadi partai, betul-betul masih kemudian membekas. Dan ketika kemudian itu digabungkan, dianggap bisa menjadi mesin politik yang efektif. Nah, oleh karena itu, semua masih bergantung, Mbak Sylvia, termasuk pada dinamika suprastruktur yang ditentukan oleh ada tangan-tangan tidak terlihat, the invisible hand. Kita tidak bisa berspekulasi, tetapi fakta di lapangan menjelaskan bahwa ada kasus yang kemudian bergerak dan kita tidak bisa menduga-duga. Seperti yang disampaikan oleh Bang Eriko Sotarduga. Terima kasih. Jangan menduga-duga. Baik, Mas Vivan, kalau PAN itu akan mendesak atau akan berusaha supaya deklarasi pasangan Prabowo dipercepat atau tidak? Tidak mendesak, tapi kita berharap akan ada tambahan partai politik baru untuk bisa berkoalisi di Koalisi Indonesia Maju. Dasarnya, masing-masing partai politik memiliki basis konstituen sendiri-sendiri, kalau kemudian digabung menjadi koalisi besar, tidak gemuk. Kalau ada gemuk kan berarti ada yang kurus, ada stunting, enggak. Jadi ini koalisi besar, ada koalisi besar, ada koalisi kecil. Jadi koalisi besar ini masing-masing membawa basis konstituen, ditambah dengan nilai elektoral calon presiden dan ditambah dengan elektoral calon wakil presiden. Nanti akan diputuskan dalam waktu yang baik siapa nanti yang menjadi calon wakil presiden. Secara musyawarah, mufakat, kolektif, kolegial. Mas Adi Pray, kita belum tahu PKS sekarang langkahnya kemana, makanya pertanyaan saya masih tadi. 3 poros, 4 poros, atau malah 2 poros saja? Ya kalau kita membaca kekuatan politik saat ini, 4 poros itu sangat mungkin ya. Karena Demokrat, PKS, dan
P3 itu sudah bisa satu poros tersendiri. Tapi kan problemnya ini nggak gampang. P3 itu selalu mengatakan tegak lurus dengan PDIP. PKS pun sekalipun saat ini sedang galau, hanya mau dengan Anies tapi tidak dengan PKB, tapi kan berada di barisan perubahan. Oleh karena itu ini adalah dua kutub yang saya kira agak sulit untuk dipertemukan. Justru saya membaca saat ini perdebatan di media sosial dan medsos itu sudah nggak relevan bicara 3 poros, 4 poros. Katanya yang di 2024 nanti hanya akan ada 2 poros, Pak, karena faktor invisible hand itu. Itu yang kemudian ramai jadi pembicaraan. Nah, yang paling penting sebenarnya bagi saya adalah soal salah satunya porosnya Bang Viva. Ini kan gampang ditebak. Karena poros Bang Viva itu sehebat apapun, secanggih apapun ngomong tentang siapa cawapresnya, Erick Thohir, Erlangga, apakah soal Mahkamah Konstitusi, ini diorkestrasikan apa yang disebut oleh Bang Herzaki itu adalah mastermind. Bahasanya Bang Umam itu adalah invisible hand. Nah, mungkin bahasanya Bang Eriko Pak RT. Bukan Pak Lurah ya, ini bukan Pak Lurah. Ini yang kemudian akan gampang dibaca. Jadi kubunya Prabowo ini seakan-akan tergantung pada satu orang. Jadi siapa yang mau jadi cawapresnya, soal bagaimana konfigurasinya itu agak sulit. Nah, Bang Eriko ini agak susah untuk ditebak, Bang, karena tidak bisa diorkestrasikan oleh siapapun. Yang bisa mengorkestrasikan Bang Eriko, Ganjar Pranowo, hanyalah Megawati Soekarno Putri. Tak ada orang yang di atas itu segala-galanya. Oke, kita masih ada waktu meskipun masih singkat sebetulnya ya, tinggal sekitar 2 bulan lagi, tapi itulah politik, apapun bisa Enggak, Mbak terjadi. Silvi, supaya Nanti kita kontroversi akan ini lihat. nanti mengundang kita lagi. Pasti. Terima kasih Bapak-Bapak sudah kontroversi malam hari ini. Pemirsa, demikianlah kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Pak, tahunan lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.